Hai teman-teman, di video kali ini aku bakal membahas tentang software SIA beserta kelebihan dan kelemahannya. Namun sebelum itu, aku bakal menjelaskan sedikit tentang apa itu SIA. SIA atau Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Hasil laporan-laporan keuangan dapat digunakan secara internal oleh manajemen atau secara eksternal dengan pihak lain yang berkepentingan seperti investor, kreditur, dan otoritas pajak. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mendukung semua fungsi akuntansi dan berbagai kegiatan termasuk auditing, akuntansi keuangan dan pelaporannya, manajerial atau manajemen akuntansi, dan pajak. Berikut adalah beberapa fungsinya. Mengumpulkan semua data kegiatan perusahaan dan menyimpan data ini secara efektif dan efisien. Mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang terkait dengan bisnis. Membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya aku bakal membahas tentang software SIA beserta kelebihan dan kekurangannya. MYOB atau Manage Your Own Business merupakan salah satu jenis software yang berhubungan dengan perhitungan akuntansi modern yang dapat mempermudah kita dalam menjalankan bisnis. MYOB sendiri pada awalnya mulai dikembangkan di Australia pada tahun 1991. Berawal dari keluhan para pengelola usaha kecil dan menengah yang masih merasa kesulitan dalam melakukan proses pembukuan dan juga proses akuntansi dalam usahanya. Maka dari itu, MYOB pun mulai dikembangkan dan ternyata mendapatkan respon positif dari para usernya yang terbukti pada era tahun 1999 sudah terjual sebanyak 1 juta kopi. Hingga saat ini, software MYOB sudah banyak digunakan di dunia untuk membantu mempermudah akses terhadap pembukuan dan juga aktivitas akuntansi bagi perusahaan yang kecil dan menengah atau yang sering kita kenal dengan nama UKM. Ada beberapa kelebihan dari software MYOB. Yang pertama adalah mudah digunakan. Sama seperti kebanyakan software lainnya, MYOB memiliki ikon-ikon serta description yang jelas untuk tiap fungsinya, sehingga siapapun yang mungkin tidak mempelajari akuntansi tetap akan bisa menggunakan software MYOB ini. Yang kedua, pengolahan perhitungan akuntansi yang akurat dan tepat. Bayangkan apabila kita harus menghitung pembukuan dan beragam rumus akuntansi untuk satu periode secara manual, pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Karena itu, penggunaan MYOB sangat membantu dalam hal efisiensi waktu dan juga kecepatan dari perhitungan akuntansi. Yang ketiga, dapat membantu mengolah manajemen proyek. Jadi MYOB bersifat multi-user, bisa digunakan untuk mengawasi dan juga melakukan pengolahan data dari proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh departemen yang kita bawahi, seperti Departemen Keuangan, Departemen Marketing, Departemen HRD, dan kemudian mengolahnya untuk membuat laporan akuntansi dan keuangan perusahaan secara utuh. Keempat, terintegrasi dengan database perusahaan. MYOB juga sudah memiliki fitur integrasi dengan database perusahaan. Jadi kita hanya perlu memasukkan database yang akan kita olah dan analisa, maka hasilnya akan muncul dengan cepat dan akurat. Tidak perlu repot-repot mengcopy file terlebih dahulu. Banyaknya software database yang ada memungkinkan keterkaitan software satu dengan yang lainnya. Namun untuk software MYOB ini cukup fleksibel untuk masalah database, sebab database yang tersimpan pun cukup aman. Adapun juga kekurangan dari software MYOB. Yang pertama, tidak adanya fitur pelaporan perpajakan di Indonesia. Karena merupakan salah satu software yang dikembangkan oleh Australia, maka dari itu beberapa fitur masih mengadopsi gaya Australia, seperti fitur perpajakannya. Sehingga bagi kita yang ingin menghitung pajak dan pelaporan pajak, kita harus menggunakan software lainnya untuk melakukan perhitungan pajak perusahaan. Yang kedua, hanya bisa dilakukan pada satu perusahaan. MYOB hanya cocok untuk digunakan oleh pebisnis yang hanya memiliki satu perusahaan saja, sehingga tidak cocok bagi pengusaha yang multi-company. Yang ketiga, belum mendukung multi-currency.
MYOB juga ternyata belum mendukung multicurrency, sehingga kita harus melakukan konversi mata uang terlebih dahulu sebelum memasukkan transaksi yang sudah kita lakukan. Yang keempat, belum mendukung fitur multi gudang. Bagi kita yang memiliki lebih dari satu gudang pun, ternyata masih juga direpotkan oleh keterbatasan dari software MYOB. MYOB belum mendukung multi gudang atau multi warehouse. Hal ini membuat kita akan kerepotan, terutama apabila kita memiliki lebih dari satu gudang penyimpanan. Software SIA yang kedua adalah Accurate. Accurate adalah software akuntansi produk Indonesia dan melayani berbagai jenis pembukuan perusahaan seperti trading, dagang, jasa, distributor, kontraktor, dan manufaktur di seluruh Indonesia dari tahun 1998 hingga saat ini dan sudah mengikuti sesuai PSAK perpajakan di Indonesia. Berikut adalah kelebihan dari software Accurate. Yang pertama, sesuai dengan PSAK dan perpajakan di Indonesia. Pada saat menginput transaksi, Accurate akan otomatis tersinkronisasi dengan modul e-faktur yang sudah disediakan oleh Accurate dan bisa langsung diimport ke ESPT sehingga user tidak perlu lagi membuat laporan pajak. Yang kedua, user friendly. Dari segi tampilan, Accurate sudah menyesuaikan kebutuhan user-user di perusahaan sehingga Accurate sangat mudah dioperasikan walau user tersebut tidak memiliki basic akuntansi maupun accounting. Yang ketiga, multi-database. Bagi perusahaan yang memiliki beberapa jenis usaha atau perusahaan dan memerlukan laporan masing-masing, dalam satu kali pembelian, software Accurate sudah mampu membuat dan mengakses berapapun database yang kita butuhkan. Berikut adalah kekurangan dari software Accurate. Yang pertama, tidak dapat menambah ataupun mengubah modul-modul yang sudah ada. Accurate merupakan software paket yang mana kita tidak dapat menambah lagi modul-modul yang tidak ada di Accurate ataupun jika ingin mengubah alur proses dari modul-modul yang ada. Yang dapat kita lakukan hanya memanfaatkan semua modul yang ada sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk semua bagian di perusahaan. Dengan fungsinya sebagai software akuntansi, maka Accurate hanya dapat digunakan untuk bagian-bagian yang terkait langsung dengan accounting atau finance saja. Perusahaan tidak dapat menggunakan Accurate untuk perhitungan data karyawan, data gaji, data pajak, dan lain-lain. Selain itu, untuk bagian inventory atau gudang pun, Accurate tidak dapat mencatat transaksi operasional yang terjadi di lapangan secara detail dan menyeluruh. Yang ketiga, tidak dapat menampung terlalu banyak data dan transaksi. Salah satu yang dikeluhkan oleh pengguna Accurate adalah jika data yang ada di dalam satu database tersebut sudah terlalu banyak, maka bisa jadi ketika kita membuka data tersebut, kita perlu menunggu beberapa detik atau menit sehingga baru terbuka data tersebut. Dengan banyaknya data dan transaksi, maka perusahaan wajib melakukan cut-off atau memotong data tahunan untuk menjaga agar akses data tersebut tidak lemot atau berat. Software SIA yang ketiga adalah Zahir. Zahir adalah software manajemen bisnis yang memberikan kemudahan dalam mengelola dan menyajikan laporan dari berbagai aktivitas bisnis seperti penjualan, pembelian, stok, keuangan, akuntansi, aset, proyek, dan lain-lain yang dirancang tepat untuk kebutuhan bisnis di Indonesia. Berikut adalah kelebihan dari software Zahir. Yang pertama, menyediakan analisa bisnis dan grafik yang interaktif. Dengan fitur ini, kondisi keuangan perusahaan tersaji apik secara visual. Hal ini tentu saja memudahkan pengguna dalam membaca kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, data antar cabang tersinkronisasi melalui internet. Fitur ini memudahkan pengusaha untuk memantau data keuangan perusahaannya yang tersebar di berbagai cabang kapanpun tanpa menunggu. Fitur Zahir yang satu ini belum dimiliki oleh software akuntansi yang lainnya, menjadikan Zahir selangkah di depan dari software akuntansi yang tersedia di Indonesia. Yang ketiga, dapat melakukan impor transaksi dengan pengguna software akuntansi lainnya. Zahir menyediakan fitur sehingga pengguna dapat melakukan impor transaksi dengan pengguna software akuntansi yang berbeda melalui fitur CSV dengan menambahkan plugin. Yang keempat, pengguna dapat menginput satuan data secara unlimited. Beberapa software akuntansi memiliki limitasi tentang satuan data yang diinput.
Sementara itu, Zahir memungkinkan pengguna untuk menginput satuan data secara tak terhingga, sehingga mempermudah pengguna dalam melakukan manajemen. Adapun juga kekurangan dari software Zahir. Yang pertama, harga lisensi Zahir cukup mahal. Harga software Zahir berkisar dari 2 juta per user hingga 25 juta per user. Harga tersebut tergantung dari spesifikasi software. Yang kedua, tidak dapat menghitung biaya per jam dan per buruh pada akuntansi biaya. Pada Zahir, biaya per jam dan per buruh yang ditampilkan merupakan biaya alokasi, bukan merupakan biaya sesungguhnya, sehingga pengguna mesti melakukan kalkulasi sendiri untuk hasil yang akurat. Sekian dari video saya tentang software SIA beserta kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih telah menonton.